Serunting tidak menerima pembelaan dari adik iparnya itu, dan dia segera menantangnya untuk bertaruh. Serunting menjadi marah. Dia pun meninggalkan istri dan kampung halamannya. Saat dia melihat sebuah pohon tebu, dia lalu berkata, "Jadilah batu, wahai pohon tebu." Nah, seketika itu pula, pohon tebu itu lalu berubah menjadi batu. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Kay. Hari ini aku mau bercerita tentang legenda si pahit lidah. Kalian tahu nggak cerita tentang si pahit lidah? Sini aku ceritain. Si pahit lidah adalah seseorang yang dikisahkan dalam legenda yang sangat populer di masyarakat Sumatera Selatan. Terdapat dua versi yang menceritakan tentang legenda ini. Versi pertama menceritakan kehidupan si pahit lidah dan bagaimana dia mendapatkan kekuatannya ini. Dan versi keduanya menceritakan pertarungan si pahit lidah dan si mata empat. Yuk kita masuk ke cerita versi pertamanya. Dahulu kala, di daerah Sumidang, Sumatera Selatan, hiduplah seorang pangeran bernama Serunting. Dia adalah keturunan dari raksasa yang bernama Putri Tenggang. Suatu hari, Serunting jatuh cinta dengan gadis desa dan menikahi gadis tersebut. Gadis tersebut bernama Siti. Nah, setelah menikah, mereka pun tinggal di istana. Tetapi, hal itu tidak membuat sang istri menjadi bahagia. Malahan dia terlihat sangat murung. Serunting yang khawatir akan keadaan istrinya lalu bertanya kepadanya, apa yang membuat dia murung? Ternyata sang istri sangat mengkhawatirkan adiknya yang bernama Arya Tebing yang tinggal sendirian. Nah, Serunting lalu menyarankan untuk mengajak adiknya ini tinggal di istana. Mereka pun pergi ke tempat tinggal Arya Tebing dan mengajaknya untuk pindah. Tapi dia menolak ajakan itu, karena jika dia pindah ke istana maka dia tidak akan bisa bebas seperti sekarang. Meskipun berat, akhirnya Siti menghormati keputusan adiknya. Setelah menolak ajakan kakaknya, Arya lalu mengajak kakak iparnya untuk melihat pekarangan sekitar. Nah, almarhum ayahnya ini meninggalkan pesan untuk membagi dua pekarangan besar itu kepada mereka berdua. Melihat hal itu, Serunting lalu memberikan saran untuk menanam pohon besar sebagai tanda pembatas lahan mereka. Siti merasa tidak enak hati setelah mendengar ucapan suaminya. Tapi si Arya ini tidak keberatan akan hal itu. Dia pun segera mencari pohon besar lalu menancapnya ke dalam tanah. Pada suatu hari, di pohon besar itu tumbuhlah jamur. Nah, di sisi yang mengarah ke lahannya Siti, tumbuh jamur biasa. Sedangkan di sisi yang mengarah ke arah lahan Arya, tumbuh jamur emas. Melihat hal itu, Arya menjadi sangat bahagia. Dia segera mengumpulkan lalu menjual jamur-jamur tersebut dan dia menjadi kaya raya. Serunting menjadi iri setelah mengetahui kejadian itu. Dia merasa jika jamur emas itu adalah kepunyaannya dan Arya telah mencuranginya dengan cara mengubah posisi pohon tersebut. Arya pun membela diri dengan mengatakan jika dia tidak melakukan hal itu. Tapi Serunting tidak menerima pembelaan dari adik iparnya itu dan dia segera menantangnya untuk bertaruh. Seketika Arya sangat bingung menanggapi tantangan itu. Dia tahu kalau kakak iparnya adalah seseorang yang sakti mandraguna. Serunting pun mendesak Arya terus-menerus. Dan akhirnya dengan keputusasaan, Arya pun menerima tantangan tersebut. Nah, Serunting memberikan waktu 2 hari kepada Arya sebagai persiapan pertarungan. Arya lalu mulai berpikir keras bagaimana cara untuk mengalahkan kakak iparnya. Dia pun mendapat ide untuk menanyakan ke kakaknya bagaimana cara untuk mengalahkan Serunting. Pada awalnya, Siti enggan untuk memberitahukan hal itu karena dia tidak mau mengkhianati suaminya. Tapi dia juga tidak ingin adiknya dibunuh oleh suaminya. Akhirnya,
Siti pun memberitahukan rahasia kesaktian suaminya ada pada rumput ilalang yang selalu bergetar, walaupun tidak tertiup angin. Nah, jika rumput ilalang itu ditombak, maka kekuatannya akan lenyap seketika. Mendengar hal itu, Arya segera berterima kasih kepada kakaknya dan dia berjanji tidak akan membunuh kakak iparnya. Tibalah hari di mana Serunting dan Arya Tebing akan memulai pertarungan. Serunting yang kuat dan sakti bukanlah lawan yang sepadan bagi Arya. Walau begitu, Arya tidak gentar karena dia sudah mengetahui kelemahan kakek iparnya. Pada saat yang tepat, Arya pun segera menombak ilalang yang menjadi sumber kekuatan dari Serunting, dan seketika Serunting pun jatuh tersungkur ke tanah dengan keadaan luka parah. Nah, sadar karena sudah dikhianati, Serunting menjadi marah. Dia pun meninggalkan istri dan kampung halamannya. Serunting lalu pergi menuju ke Gunung Siguntang untuk bertapa. Sesampainya di gunung, Serunting seketika mendengar suara gaib dari Sang Hyang Mahameru yang berkata, "Hai anak muda, maukah engkau mendapatkan kekuatan gaib?" Nah, mendengar hal itu, Serunting langsung mengiyakan pertanyaan tersebut. Lalu Sang Hyang Mahameru berkata, jika Serunting ingin mendapatkan kekuatan gaib itu, maka dia harus menjalankan pertapaan di bawah pohon bambu, hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhnya. Nah, tanpa berpikir panjang, Serunting pun menyetujui persyaratan tersebut dan segera memulai pertapaannya dengan sungguh-sungguh. Rasa lapar dan dahaga pun tidak dirasakannya lagi. Tak terasa, 2 tahun telah berlalu saat Serunting memulai pertapaannya dan seluruh tubuhnya telah tertutupi oleh daun-daun bambu yang telah berguguran. Nah, melihat hal itu, Sang Hyang Mahameru mendatangi Serunting, lalu berkata kepadanya kalau dia akan memberikan ilmu gaib tersebut karena Serunting telah berhasil melakukan syaratnya. Serunting diberi kesaktian untuk mengubah semua ucapannya menjadi sebuah kutukan. Nah, setelah menerima kesaktian dari Sang Hyang Mahameru, Serunting pun memutuskan untuk segera pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang, dia ingin mencoba kesaktiannya. Saat dia melihat sebuah pohon tebu, dia lalu berkata, "Jadilah batu, wahai pohon tebu." Nah, seketika itu pula, pohon tebu itu lalu berubah menjadi batu. Dia lalu melihat bukit yang gersang, dan dengan kesaktian lidahnya, dia mengubahnya menjadi hutan belantara. Serunting juga bertemu dengan sepasang suami istri tua yang tidak memiliki anak. Lalu, dia memenuhi keinginan pasangan itu. Dengan kesaktiannya, dia mengubah sehelai rambut milik si nenek menjadi seorang bayi laki-laki. Begitulah sepanjang perjalanannya, Serunting melakukan perbuatan baik. Serunting yang dahulunya memiliki sifat buruk telah berubah menjadi orang yang baik. Sesampainya di kampung halamannya, Serunting meminta maaf kepada istri dan adik iparnya. Oleh karena kesaktiannya itu, Serunting lalu mendapatkan julukan si pahit lidah. Di versi kedua dari si pahit lidah menceritakan pertarungannya dengan si mata empat. Si pahit lidah dan si mata empat merupakan 2 orang kuat dan tak terkalahkan. Mereka berdua sangat disegani oleh lawan-lawannya. Masing-masing dari mereka merasa paling hebat dan tak terkalahkan. Pada suatu saat, si mata empat menyombongkan dirinya. Mendengar hal itu, si pahit lidah tidak terima dan berkata bahwa si mata empat bukanlah tandingannya. Nah, mendengar hal itu, si mata empat menjadi geram. Dia ingin menyerang si pahit lidah, tapi dia tahu jika dia tidak bisa mengalahkannya. Si mata empat pun mendapat ide, yaitu dia akan menantang si pahit lidah untuk bertanding sebagai pembuktian siapa yang terkuat di antara mereka. Si pahit lidah menyetujui tantangan tersebut. Lalu tibalah hari pertandingan mereka dimulai. Si mata empat menggunakan siasat licik yang menguntungkan dirinya. Pertandingan itu adalah pertandingan yang akan dilakukan secara bergantian untuk memotong buah aren dan menghindarinya.
Jika salah satu peserta tidak berhasil menghindari buah aren, maka dia akan kalah. Pertama-tama, si pahit lidah mendapatkan giliran untuk memotong buah aren dan si mata empat yang harus menghindar. Nah, disinilah siasat licik mata empat yang sebenarnya. Dia selalu bisa menghindari buah aren itu karena dia memiliki dua mata di belakang kepalanya yang bisa melihat ke segala arah dan itu sangat menguntungkan dirinya. Dan tibalah giliran si pahit lidah yang harus menghindar dan si mata empat yang harus memotong buah aren. Nah, dengan liciknya, si mata empat memotong buah aren yang besar dan banyak. Hal itu disengaja karena si mata empat ingin membunuh si pahit lidah. Rencana licik dari si mata empat pun berhasil. Buah aren tersebut mengenai tubuh dari si pahit lidah dan membuat si pahit lidah Si mata empat berhasil memenangkan pertandingan. Dia sangat senang karena dia telah berhasil membuktikan bahwa dialah yang paling sakti. Seketika muncullah rasa penasaran di benak si mata empat. Dia heran mengapa orang-orang menyebut lawannya itu dengan julukan si pahit lidah. Apakah lidah dari musuhnya ini benar-benar terasa pahit? Nah, karena rasa penasarannya, dia lalu memasukkan jarinya ke mulut si pahit lidah dan setelah itu dia mengecap jarinya yang sudah terkena air liur si pahit lidah. Yang ternyata benar-benar rasanya pahit sekali. Ini melebihi rasa pahit akar brotowali. Dia tidak menyangka kalau dari mulutnya si pahit lidah memiliki racun yang sangat mematikan. Tiba-tiba si mata empat pun mulai mengerang-erang kesakitan, memegangi tenggorokannya. Racun yang sangat mematikan itu telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan seketika si mata empat menjadi biru, dia akhirnya tewas di tempat yang sama dengan si pahit lidah. Inilah cerita dari kedua versi si pahit lidah. Kalau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.